Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita membaca dari Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita membacanya secara berresponsorial. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yang melakukan apa yang adil dan menasihkan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang rendah orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang melakukan kebenaran, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap, melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Do you have English Bible with you? Clavin, Chelsea, Irene sama Brenda. Do you have? Okay, just read it. Lord, who we abide in your peace, who we dwell your holy hill. He who walks uprightly and works righteousness and speaks the truth in his heart. He who does not backbite with his tongue, or does evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against his friend, in whose eyes a vile person is despised. But he honors those who fear the Lord. He who swears to his own hurt and does not change. He who does not put out his money at usury, nor does he take a bribe against the innocent. He who does these things shall never be. Thank you. Pertanyaannya sekarang kepada kita, firman Tuhan ini adalah, siapa yang layak datang kepada Tuhan? Who is worthy to come to God? Siapa yang layak? Ya? Siapa yang layak? Everybody. Actually, we are not worthy because of our sinful. But because of God's love, we now worthy to come to Him. Kita boleh datang kepadanya. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa saya tidak layak. Tetapi semua berhak mengatakan saya layak. Atau lebih dalamnya lagi, saya bertanya kepada kita, apakah Anda kelak masuk surga? Yes. Yeah. Saya berhak dan layak masuk surga. Tidak ada mengatakan saya tidak layak masuk surga. Hanya blaming, accusing daripada iblis saja mengatakan kau tidak layak masuk surga. Karena apa? Ya karena memang iblis tidak mau kau jauh dari dia. Di sini-sini saja kita. Di tempat-tempat di sini saja. Tidak usah jauh ke tempat surga. Di sini saja kita. Tetapi Yesus Kristus sendiri mengatakan kepada kita, akan jaminan itu, marilah kepadaku yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman inilah yang sampai kepada kita saat ini. Saya layak datang kepada Tuhan. Saya layak ke surga. Dan saya layak bersyukur di dalam Tuhan.
Tinggal lagi bagaimana kita supaya layak. Ini sekarang yang perlu kita perkumpulkan bersama, baik secara pribadi, baik di tengah persekutuan, di tengah keluarga, di tempat pekerjaan, atau di tengah kehidupan kita. Bagaimana supaya saya layak di hadapan Tuhan? Mazmur Daud menghantar kita pada saat ini. Kalau kita mau layak di hadapan Tuhan, inilah persyaratan kelayakan. Ibarat daripada mobil, setiap tahun atau sekali 2 tahun atau sekali 3 tahun kita tes emission. 2 tahun. Ya, 2 tahun ya, tes emission. Lalu di sana mobil kita dipertanyakan kelayakannya. Apakah asapnya sudah terlalu banyak? Remnya, apakah segala macam itu sesuai dengan, kalau kita baca itu banyak sekali bagian daripada kelayakan sebuah mobil dapat berjalan di jalan raya. Demikian kita menerima kelayakan untuk datang kepadanya. Kalau kita baca firman Tuhan tadi kembali, apa persyaratan kelayakan itu? Di dalam keterangan di sini kita buat dalam 3 kesimpulan, yaitu applicable without blemish and who speak the truth, people who do not do evil to his friend, and people who are willing to help others. Tapi mari kita coba membaca kembali persyaratan daripada kelayakan untuk datang kepada Tuhan. Dimulai dengan ayat 2. Yang berlaku tidak bercela. Cela yang dapat membuat kita terperangkap, terjebak. Cela menimbulkan celaka. Karena cela kita lah, maka kita menerima kecelakaan. Allah tidak pernah mencelakakan kita. Allah senantiasa menolong kita lepas dari celaka. Sehingga kita senantiasa berdoa, lepaskanlah kami dari mara bahaya atau pencobaan. Artinya, cela adalah kelemahan kita. Sehingga firman Tuhan mengingatkan kita lepas daripada cela, luput daripada kecelakaan dengan berlaku tidak bercela. Yang kedua, melakukan apa yang adil. Keadilan adalah milik Tuhan. Keadilan tidak pernah milik manusia. Sehingga kalau hakim mengetokkan palunya di court, in the name of God, who has the righteousness, keadilan. Di dalam keadilan dan kebenaran Tuhan, mereka dipakai untuk menyatakan keadilan. Sehingga supaya kita berlaku adil, berarti acuannya hanyalah Allah. Motivasinya adalah daripada Allah. Sehingga kalau kita melihat sesuatu keraguan dalam kehidupan kita, bertanyalah kepada Allah. Firman Tuhan melalui perkataan Tuhan Yesus pada Matius 7 ayat 7 mengatakan, ask, seek, knock. Ask, seek, knock. Tanya, cari, dan ketok. Agar keadilannya dapat. Jikalau keadilan kita, maka yang terjadi adalah keadilan subjektif. Karena kita akan membenarkan diri kita sendiri. Tidak pernah dalam kehidupan manusia ini untuk membenarkan orang lain. Terlebih dahulu dia membenarkan dirinya sendiri. Untuk itu firman Tuhan pada saat ini mengajak kita, lakukanlah apa yang adil. Yang adil artinya yang berkenan kepada Tuhan. Dan dilanjut dengan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Baik belum tentu benar, tetapi benar sudah pasti baik. Kebenaran Allah adalah bagian daripada pernyataannya
untuk menuntun kita untuk menyatakan the right or the wrong, yang benar atau yang salah. Persoalannya, sering sekali kita menutupi kesalahan itu dengan mengatakan bahwa diri kita benar, atau menutupi kebenaran itu dengan mengatakan si Anu, si Polan juga salah. Kenapa saya tidak bisa salah? Persoalannya, sering sekali kita mengarah kepada pembenaran diri, sehingga kebenaran Allah menjadi kabur dalam kehidupan kita. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, sehingga sebutan mulutmu adalah harimau. Dulu kita telah berbicara tentang gosip, menyebarkan fitnah dengan lidah. Tidak heran lagi kita mendengar fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tetapi jangan itu hanya slogan saja, karena memang fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Pembohongan, penggosipan adalah bagian daripada karakter assassination, pembunuhan karakter. Untuk itu, yang datang kepada Tuhan adalah yang mengosongkan dirinya, atau yang mematikan fitnah, yang mengubur fitnah, yang makutam, menutup mulutnya untuk sesuatu yang tidak berharga dan berguna. Yang berpuasa, bukan puasa yang dari luar ke dalam, tetapi yang dari dalam keluar. Joloni dilak bibir, asa ni dok kata. Kita jilat dulu bibir kita, baru kita mengatakan perkataan kita. Itu bukan semboyan semata, tetapi sudah terbukti bagi orang, khususnya Batak, khususnya secara umum Indonesia, bagaimana melalui mulut ini dapat menghancurkan, tetapi bagaimana mulut ini dapat menjadi kesaksian dan pujian. Yang tidak berbuat jahat terhadap sesamanya atau terhadap temannya, kejahatan timbul bukan karena mulai perkara besar, tetapi kejahatan timbul dari perkara-perkara kecil. Lukas 16 ayat 10. Setia dalam perkara-perkara besar, kecil setia dalam perkara-perkara besar. Tapi jika tidak setia dalam perkara-perkara kecil, bagaimana setia dalam perkara-perkara besar? Yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Tetangga adalah teman yang dapat dipercaya. Tetapi bagaimana teman yang dapat dipercaya itu bisa menjadi musuh jikalau karena kita tidak menciptakan harmoni di dalam kebersamaan. Yang memandang hina orang yang tersingkir. Sering sekali di dalam falsafah mengatakan doluk do masih tatapan tu doluk. Artinya hanya sebatas jikalau aku ada, jikalau aku berada, jikalau ada aku mampu, maka temanku untuk berkomunikasi adalah orang yang berada, orang yang mampu, orang yang bisa. Tetapi kalau orang yang tersingkir, yang tidak ada, yang tidak punya, sudahlah. Yang datang dan yang layak kepada Tuhan adalah yang tidak memandang hina, yang lemah. Karena Yesus sendiri mengatakan, siapakah sesamaku? Adalah yang hina, yang miskin, yang yatim piatu ini. Yang memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya kalau kita lihat orang yang beribadah, orang yang tulus hatinya, orang yang suci hatinya disebut dengan berbahagia, tetapi dunia tidak menginginkan ini. Sehingga sering sekali, baiklah, tolema akan abadiyai marotu bagas jorok. Biarlah kiranya hanya orang yang kudus yang datang kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, yang memuliakan Tuhan adalah yang layak di dalam takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Kadang-kadang sumpah menjadi diragukan, menjadi dikurangi oleh karena mau mencari kebutuhan diri. Sumpah dilanggar, sumpah ditentang
kendati sumpah sudah dinyatakan. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap. Barang siapa yang menerima riba dan suap, siapapun di dunia ini akan kena. Kita masih ingat skandal Presiden Richard Nixon tahun 73-an. Karena skandal Watergate, maka dia harus mengundurkan diri. Lalu lagi panas-panasnya sekarang di negara kita, dari mulai kepala kampung, camat, wali kota, bupati, dan gubernur sekarang sudah ditahan, dipenjara oleh karena case ini. Cepat atau lambat, maka kejahatan itu akan terbongkar. Melawan orang yang tak bersalah. Kekasih Kristus, lalu Mazmur ini menggenapi dengan yang berlaku demikian tidak akan goyah. Yang berlaku seperti ini tidak akan goyah. Dengan demikian mari kita melihat apa yang mau firman Tuhan katakan kepada kita saat ini. Kasih Kristus, hubungan yang tidak benar menghasilkan dampak yang tidak benar. Hubungan yang tidak benar daripada Daud ketika keberdosaannya menghasilkan dampak yang tidak benar dalam hidupnya. Tetapi hubungan yang benar dengan Tuhan akan menghasilkan 2 kali lipat atau berlipat ganda akan hasil yang benar. Hubungan yang benar, ini yang akan kita lihat daripada pemaknaan atau penerapan daripada firman ini. Siapa yang layak datang kepada Tuhan adalah yang dilayakkan Tuhan setelah memperbaiki hubungannya kepada Tuhan. Tanpa hubungan yang benar, maka persekutuan tidak benar. Tanpa kesatuan dengan Tuhan, kesatuan dengan sesama tidak akan benar. Sehingga Yesus mengatakan mengasihi kepada Allah dan mengasihi sesama, menghasilkan hubungan yang benar. Kita lihat pada nats ini, hubungan yang benar dan hubungan yang layak kepada Tuhan adalah didasarkan kepada kerinduan. Kerinduan pemazmur, kerinduan Daud, dan sekarang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Apakah kita rindu kepada Tuhan di tengah persekutuan? Apakah kita rindu membahas, meneliti, menggali firman Tuhan sebagaimana Mazmur katakan, firman-Mu itu pelita dan tongkat dalam hidupku. Betulkah firman itu menjadi pelita dan tongkat dalam hidupku? Apakah itu hanya semboyan semata? Apakah kita dapat merasakan memang firman ini adalah pelita yang menerangi kita ketika kita terbeban, ketika kita dilanda oleh permasalahan, ketika sesuatu perkara atau persoalan belum dapat kita akhiri, belum dapat kita selesaikan? Apakah firman Tuhan itu telah menjadi pelita dan tongkat di dalam kehidupan kita? Kekasih Kristus, firman Tuhan itu mengingatkan kita pada saat ini, ciptakan hubungan yang benar sehingga kecintaan dan kerinduanmu kepada Tuhan semakin melekat. Kita masih ingat ketika kita pacaran pada masa muda. Kerinduan menghasilkan satu kesimpulan. Datang wakuncar, waktu kunjung pacar. Biasanya malam minggu. Karena itu malam yang lebih panjang. Tanpa ada kerinduan, tidak ada membentuk schedule untuk datang wakuncar. Sama dengan hubungan kita kepada Tuhan. Tanpa ada kerinduan kita kepada Tuhan, maka tidak akan pernah ada schedule untuk membuat jam 10.30 menjadi waktu yang tepat datang ke sini. Tidak akan ada keinginan untuk membuat jam 6 sore datang ke pertanyaan di rumah-rumah.
Kerinduan saudara, kerinduan kita memang dapat oleh karena paksaan. Jam sekian kita telah dibuat di company, sehingga 5 menit sebelum itu kita sudah datang. Kalau tidak, fire. Bagaimana kita dapat menerapkan itu dalam kehidupan kita? Karena company itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada company itu, siapapun pengurusnya. Kenapa kita lebih takut kepada pihak company daripada kepada Tuhan? Pengaturan, kedisiplinan memampukan kita untuk rindu kepada Tuhan. Tanpa penguasaan diri, tanpa kerelaan berbakti, tanpa kerelaan untuk berserah, maka kerinduan itu akan kabur. Lalu yang kedua, layak kepada Tuhan adalah dekat. Dengan kita rindu kepada Tuhan, maka tercipta hubungan yang harmoni, yang dekat. Sebagaimana ketika kita wakuncar dulu, setelah kita rindu dan datang, maka yang terjadi apa? Si pasangan akan membicarakan MD, masa depan. Masa depan. Di dalam perkunjungan itu yang mungkin berulang-ulang, ya, berapa kali waktu tempo perkunjungan itu yang dibicarakan adalah itu saja, dan tidak bosan-bosan. Kita tidak pernah membicarakan sesuatu jika kerinduan sudah ada, jika kita sudah bersekutu di dalam kerinduan itu. Dibicarakan ini, dibicarakan itu. Mungkin yang mobil apa nanti yang akan kita pakai setelah kita berumah tangga, ya. Dan di sini ada, oh, yang kita pakai Acura katanya. Oh enggak, yang kita pakai Volkswagen katanya, VW. Lalu kemudian kadang-kala ada sedikit, enggak, Acura yang lebih bagus daripada Volkswagen. Tetapi akhirnya mungkin mereka menyatukan, baiklah, mungkin yang ini atau mungkin yang ini, atau yang mungkin lebih baik Mercedes-Benz aja. Ada kerinduan membicarakan. Kerinduan membicarakan firman Tuhan juga demikian. Mungkin ada perbedaan pendapat yang mengatakan ini dan itu, tetapi kerinduan akan menghasilkan kedekatan, dekat dan berserah kepada Tuhan. Dan kerinduan yang telah menimbulkan kedekatan, yaitu bagian yang ketiga, akan datang kepada Allah. Inilah yang dialami oleh pemazmur. Dia rindu pertama sekali. Di dalam kerinduannya dia ada usaha untuk datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Mengetahui, renungkan firman-Mu siang dan malam. Kedekatannya karena kerinduannya. Lalu dia datang kepada Tuhan. Kasih Kristus. Hambatan dalam beribadah. Kalau Yosua 24 ayat 15 dia mengatakan, tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Apa hambatan di dalam datang beserta dengan seisi rumah di dalam kehidupan untuk beribadah kepada Tuhan? Hambatan apa? Di dalam retreat kita sudah bahas, hanya satu kata, hubungan yang tidak benar. Lalu bagaimana supaya hubungan yang tidak benar ini diganti dengan hubungan yang benar? Kalau kita bahas dulu, hubungan yang tidak benar itu adalah persembahan diri. Kita harus berpindah daripada persembahan diri kepada persembahan yang benar. Ibadah yang sejati, hubungan yang benar. Siapa yang layak? Kembali firman Tuhan mengingatkan kita. Kasih Kristus. Ibadah bukan sebatas keinginan, tetapi ibadah adalah kebutuhan.
ketika kita datang, berkumpul, beribadah, jikalau hanya sebatas keinginan, maka sifat daripada kedatangan kita hanya sebatas kewajiban, rutinitas, formalitas. Inilah ibadah yang mau kita lihat ketika kita datang ke rumah Tuhan pada saat ini. Bahkan dikatakan ketika kita datang memasuki tangga daripada rumah Tuhan saja pun, kalau kita sering dikatakan melangkah apa? Melangkahkan dengan kaki kanan, ya. Makanya waktu perkawinan dulu sering diingatkan, jangan melangkah dengan kaki kiri, tetapi dengan kaki kanan ke altar Tuhan, begitu. Ya, jadi itu menandakan makna daripada bagaimana kita datang dengan benar di hadapan Tuhan. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, datang saja ke rumah Tuhan ini dengan melangkahkan di tangga itu, lalu kita mengatakan Bismillah, Besma Allah. Kalau bahasa Ibraninya, Bismillah kata Arabnya, Besma Allah, Tuhan besertaku. Dan ketika kita meninggalkan tangga itu nanti, katakan Alhamdulillah, Tuhan besertaku. Semuanya mengingatkan kita akan ibadah yang benar. Dan bahkan kalau kita mengikuti liturgi, dikatakan yang mendapat berkat itu adalah ketika kita datang di dalam bersama dalam persekutuan berdiri itu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya kita mau mengatakan setelah kita datang, aku juga di situ ya Tuhan. Ketika liturgis mengatakan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ibadah ini dibuka dengan perkataan dalam Alkitab. Artinya kita juga diingatkan, Tuhan di situ udah, Tuhan aku di situ. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika kita tidak di situ, bahwa pernyataan itu, ikrar itu dinyatakan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita kehilangan, kita rugi, kita kurang. Kekasih Kristus, ibadah adalah kebutuhan. Jika ibadah menjadi kebutuhan, maka ibadah itu akan mengolah kita untuk move, bergerak. Lanjutan daripada ayat tema kita pada retreat adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Setiap kita menerima persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah, berarti kita diajak untuk move, bergerak. Proses di dalam move kebergerakan kita adalah kita mengenal kesadaran diri kita. Sadar. Pertanyaannya, sering sekali kita beribadah tetapi kita tidak sadar. Mungkin bisa sadar tetapi kesadarannya diambil keluar sana. Mungkin dia berpikir siapa ya, nomor berapa Powerball sekarang. Ya. Loto. Ya. Kita move dari tinggi hati ke rendah hati, karena memang ibadah mengingatkan kita akan persembahan ibadah yang benar. Bukan aku Tuhan, tetapi Engkau. Kerendahan hati. Dan ibadah akan menghasilkan ketaatan. Kita sudah berkomitmen dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Dengan menerima pencerahan melalui pembinaan di retreat, kita melihat bagaimana ternyata hidupku dihargai Tuhan. Ternyata hidupku masih berguna di hadapan Tuhan. Dan ternyata Tuhan masih menginginkan aku menjadi persembahan yang benar di hadapannya. Tuhan masih memakai aku untuk suatu rencananya yang indah untuk masa depan. Jadi jangan pikir, jangan anggap, jangan melihat dirimu bahwa tidak berguna. Sangat berguna sekali, berharga sekali. Apapun dalam kehidupan kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi persembahan yang hidup.
Ibadah menjadi dampak firman yang hidup di dalam kehidupan kita. Khotbah yang lalu kita diingatkan supaya bangkitlah. Siapa yang tidak salah? Siapa yang tidak berdosa? Siapa yang tidak pernah lilu? Seperti anak Namagoi, anak yang hilang itu. Tapi apa yang terjadi? Pergeseran, perputaran, perubahan. Dia realize dirinya. Aku layak, aku pantas, aku mampu di hadapan Tuhan. Kenapakah aku harus melarat seperti ini? Sehingga dia move, bangkit. Kata yang sering disebut dengan insaf. Keinsafan harus menjadi pola yang senantiasa menjadi pegangan dalam hidup kita. Jangan bersegang ulat leher, unang pakorasok kepala. Karena setiap orang yang mengkeraskan kepala, hukuman yang menimpanya. Lihat Firaun yang mengeraskan kepala. Lihat Herodes yang mengeraskan kepala. Akhirnya dia akan menerima hukuman. Karena memang Tuhan memberikan itu kepada dia. Dan akhirnya Tuhan yang menghukum dia. Tetapi si anak yang hilang ini tidak mengkeraskan hatinya. Atau mati petahoy pangaratuanon katanya. Matilah di pangaratuan ini. Nah. Si anak yang hilang ini realize perlu untuk dibaharui oleh bapaknya. Karena bapaknya pengasih dan pemurah. Ini yang terjadi. Dan inilah yang menjadi realize di tengah kehidupan kita. Bapak kita itu, Tuhan kita itu pengasih dan pemurah. Panjang sabar, murah hati. Ini yang terjadi. Dan ini yang perlu kita realisasikan dalam kehidupan kita. Tetapi move, bukan jalan-jalan di tempat, circle. Tetapi bergerak. Tuhan menginginkan ini bagi kita. Help me, O Lord. Save me. Guide me to do that. Dan minggu ini kita diajak, datanglah. Melalui ibadah yang benar, engkau akan kuberkati. Itu tadi firman Tuhan. Di ayat terakhir itu dikatakan dan menjadi tema daripada siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah. Hidup di dalam peribadahan akan memampukan kita kukuh, kuat. Dan minggu depan kembali lagi berkat Tuhan melalui firman. Kalau kita baca pada bagian terakhir daripada apa yang akan terjadi pada minggu depan, yaitu di dalam tema dan topik Tuhan menjaga orang-orang percaya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dan dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Lihat bagaimana karya Tuhan di tengah kehidupan kita. Setelah kita diajak bangkit, kita disuruh datang bersekutu dengannya. Dan setelah kita bersekutu dengannya, lihat, aku menyertai. 3 minggu ini secara khusus menjadi peneguhan kekuatan bagi kita. Kalau kita mau bangkit, maka kita akan datang kepadanya. Dan kalau kita mau datang, berkatnya melimpah. Sangat indah sekali di dalam tema ini. Tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Ini adalah kenyataan dalam kehidupan kita. Apa yang telah kita perbuat rupanya dalam kehidupan ini? Apa rupanya yang telah kita berikan kepada Tuhan? Apa rupanya yang telah kita persembahkan kepada sesama kita? Mungkin kita lebih banyak hanya mementingkan diri kita sendiri. Mungkin kita hanya lebih mementingkan kelompok kita. Mungkin kita hanya mementingkan keluarga kita.
Mungkin kita masih lupa sesama kita. Di firman Tuhan pada saat ini meneguhkan kita. Nikmati, taste. Allah memberkati, Allah menjaga, Allah memberikan yang terbaik. Kasih Kristus. Kita akan memasuki rapat jemaat. Dan kita akan membicarakan kegiatan dan anggaran untuk 2012. Siapakah gereja itu? Gereja itu adalah kita. Gereja adalah orangnya, persekutuannya. Gereja itu dalam 1 Korintus 12 banyak anggota, tapi satu tubuh. Banyak talenta, banyak karisma, banyak karunia, banyak berkat, banyak rezeki. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan ini di tengah persekutuan kita? Bagaimana kapal kita ini yang akan berangkat di tahun 2012 dengan bernamakan HKBP? Siapakah HKBP MLCC itu? Kita. Tidak usah cari jauh-jauh. HKBP MLCC itu adalah yang tidak datang. HKBP MLCC itu yang mungkin lagi sedang ngambek. HKBP MLCC itu mungkin yang sedang mengeraskan hatinya. HKBP MLCC itu adalah kita. Bagaimana perjalanan 2012 ini adalah ditentukan bagaimana kita sehati sepikir. Jangan dengar bisikan orang lain. Jangan dengar perkataan orang lain yang mungkin nadanya sumbing, nadanya miring, nadanya negatif. Bagaimanapun kapalmu, lapuk pun itu, bagaimanapun kapalmu kecil pun itu, bagaimanapun kapalmu sudah tua pun apanya, layarnya, tetapi jalani. Dan satu hal yang harus kita hadapi bersama, 2012 kita masih akan menghadapi goncangan. 2012 masih banyak pergumulan. 2012 masih banyak tantangan. Lalu siapakah yang layak masuk ke kapal 2012 itu? Adalah yang tangguh di dalam Tuhan, yang tidak goyah, yang tidak mendua, yang tidak ragu, tetapi yang percaya. Seperti sebutan itu, doakan kapal kita selamat. Saya harapkan kita semua nanti dapat berbagi kekayaan firman Tuhan. Melalui program, kita akan melihat progres kita. Kita akan melihat bagaimana kita mengevaluasi tahun ini. Apakah kita sudah melangkah satu langkah? Untuk dapat melangkah 2 atau 3 langkah di tahun 2012. Satu hal seperti yang dipesankan oleh firman Tuhan dalam retreat. Hidupmu adalah ibadah. Serahkanlah itu menjadi persembahan yang kudus, yang benar. Hidupmu dihargai oleh Tuhan. Hidupmu, perkataanmu, idemu, pikiranmu, perbuatanmu, sumbanganmu masih mau dipakai oleh Tuhan di dalam perjalanan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di gereja ini, dan berdampak di tengah kehidupan. Yakinlah, yang melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan akan memperoleh upah yang besar di hadapan Tuhan. Sebagaimana hari ini adalah peringatan Hari Reformasi. 31 Oktober 1517 Martin Luther memproklamirkan, atau bukan memproklamirkan, menginformasikan bagian daripada protes akan firman yang telah diselewengkan, disalahgunakan. Di 494 tahun yang lalu, kalau kita lihat di film itu, beratus
orang mati korban daripada reformation itu. Tetapi apa yang terjadi? Darah orang martir adalah benih gereja. Mungkin pada saat itu 100 atau 200 atau 300 korban akibat daripada pembaharuan itu. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Pengikut atau katakanlah anggota daripada gereja Lutheran adalah sekitar 10 juta sekarang ini. 100 Tuhan hasilkan menjadi 10 juta. Saya tidak tahu berapa kali lipat ini. Inilah gambaran di tengah kehidupan. Mungkin itu sakit pada saat itu, tapi Tuhan mau pakai yang sakit, yang bergumul, yang menderita menjadi kesukaan baginya. Mungkin kita pada saat ini mengalami, setelah mengalami degradasi, tetapi di dalam Tuhan, di dalam kesatuan bersama Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, di dalam berkat Tuhan, marilah kita melihat kita maju di dalam Dia.